Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar? Selamat datang di Praise and Worship GBI Gilgal. Kalau kita perhatikan keadaan semakin baik, dan bukan berarti itu tanda kita berhenti berdoa. Justru malam ini saya rasa baik untuk kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kita berdoa supaya sungguh-sungguh apa yang Tuhan sudah kerjakan akan terus hingga dengan selesainya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara masih bisa ajak teman-teman keluarga kita untuk gabung sama-sama. Dan malam ini siapkan hati kita, singkirkan dulu semua penghalang supaya kita fokus. Karena saya percaya Tuhan itu harus dapat yang terbaik dari hidup kita. Saya berdiri dan Bapak Ibu Saudara kalau mau berdiri juga boleh biar semangat ya. Kita boleh bertepuk tangan, boleh menari untuk Tuhan, boleh mengangkat tangan, bebaskan roh jiwa tubuh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tetap semangat, dan saya mau menyambut Bapak Ibu Saudara yang dari Jakarta, dari seluruh penjuru di Indonesia, dari luar kota juga, dari luar negeri. Selamat datang, selamat bergabung. Saya percaya ada satu hal, Tuhan senang saat namanya ditinggikan. Yuk, sama-sama kita mau berdoa, dan semua teks lagu sudah saya bagikan lewat Family Cell Leader WhatsApp group, dan itu bisa disebarkan. Dan nanti akan ada running text yang akan juga menolong setiap kita. Yuk, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapak yang baik untuk hari yang luar biasa. Ini hari yang dijadikan oleh Tuhan, kami mau bersukacita, bersorak-sorai di dalamnya. Aku berdoa malam ini yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Aku berdoa ada tuntunan Tuhan yang terjadi saat kami memuji menyembah Tuhan, saat firman disampaikan. Aku berdoa yang terikat dibebaskan malam hari ini. Dan biar api rohmu membakar setiap kami, bangkitkan rohmu dalam setiap kami. Biar kami terus menyala-nyala untuk Engkau. Dan yang paling penting malam ini adalah Tuhan disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Kami buka Pray, Praise and Worship malam hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan Amin. Oke. Are you ready to praise the Lord? Apakah kita siap untuk memuji menyembah Tuhan? Menari, menyembah Dia? Wow, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Tepuk tangan sama-sama. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Sekali lagi, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita, bersoraklah, hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Sekali lagi, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita, hey, bersoraklah, nyanyilah
raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya. Sukacita, hey, bersoraklah, oh, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, bagi Tuhan, bagi Sang Raja. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ya, Kau ubah aku jadi tarian, tarian. Kau bukakan kain kabutku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur, amin. Dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya, amin. Sama-sama puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya, amin. Bapak Ibu Saudara, saat kita memuji Tuhan, Tuhan tinggal di dalam pujian kita. Hidup kita dikelilingi oleh hadirat Tuhan. Yang terjadi saat ada tabut Allah, hadirat Allah di rumah Obed-Edom, berkat Tuhan mengalir dalam hidup keluarga tersebut. Dan saya percaya malam ini berkat Tuhan mengalir atas setiap kita semua. So, are you ready to praise the Lord tonight? Apakah saudara siap memuji Tuhan malam hari ini? Yang siap katakan amin. Woohoo! Come on, sing. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Lebih keras lagi untuk Dia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya, amin. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya. Sukacita, bersoraklah, oh, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Sama-sama bagi Sang Raja. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Sekali lagi, selama-lamanya, amin. Lah ditinggikan dengan sorak-sorai. Sama-sama. Allah ditinggikan dengan
sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan. Come on, shout to the Lord. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Come on, sing it. Allah diagungkan, Allah diagungkan. Come on, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Sing it. Allah diagungkan, Allah diagungkan. Semuanya Allah diagungkan tinggi. Come on, sing it. Allah diagungkan. Amin. Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Woo! Tepuk tangan dulu sorak-sorai itu Tuhan kita yang luar biasa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Yuk sama-sama. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menaklukkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Yes Lord. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menaklukkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Katakan dahsyat, sekali lagi dahsyat, 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 menaklukkan musuh. Amin. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Yang rindu katakan sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Yuk sama-sama. Allah Roh Kudus, jamah hati
sama-sama katakan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Yuk sama-sama. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yuk sama-sama katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Kami mau tinggal di hadiratmu. Yang mau tinggal katakan, tinggal di hadiratmu. Kami mau tinggal dalam hadiratmu Tuhan. Dalam hadiratmu ada damai sukacita. Dalam hadiratmu ada ketenangan. Dalam hadiratmu ada kesembuhan. Malam ini kami mau bersekutu dengan Engkau, memuji dan meninggikan nama-Mu, menyembah Engkau yang kudus, Allah yang besar, Bapa yang baik. Angkat suaramu, angkat wajahmu, angkat tanganmu dan sembah Dia. Erebeano, shiberenano. Kami mau selalu bernyanyi, bermazmur, meninggikan nama-Mu. Erebenamo ya nama. Bro, banyak malam ini kita yang hadir mengasihi Tuhan. Saat kita bernyanyi, memuji, menyembah Dia, kita sedang mengekspresikan cinta kita kepada Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. I've been held in your hands from the moment that I wake up till I lay my head. I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice.
have led me to the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yo, sama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yuk, dari awal. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me to the fire. In the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yuk, sama-sama katakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Amen. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Bapa. Kau begitu baik. Kau begitu luar biasa. Berapa banyak malam ini Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan Tuhan. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Tuhan, aku berdoa saat ini, apapun yang mereka sedang alami, Engkau yang tahu Tuhan. Aku berdoa khusus bagi yang sakit. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang sakit, tumpangkan tangan di bagian yang sakit. Kita percaya 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir bersama kita. Dan saat kita menumpangkan tangan atas yang sakit, orang itu akan sembuh. Saat ini di dalam nama Yesus, aku perintahkan setiap sakit penyakit, virus, kelemahan tubuh, apapun namanya, aku perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Aku melepaskan kuasa kesembuhan mengalir. Saat ini oleh bilur-bilur Yesus, mereka sudah disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, di tempat kita berada, katakan oleh bilur-bilur Yesus,
saya sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus saya sudah sembuh. Aku berdoa saat ini Tuhan, yang mengalami masalah dalam keuangan, dalam pekerjaan, dalam bisnis mereka, Engkau yang membukakan jalan, membukakan pintu-pintu berkat, memberikan hikmat apa yang harus mereka lakukan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, bukakan jalan bagi setiap mereka. Aku berdoa yang sedang terluka, saat ini biar kasih-Mu membalut hati mereka, memulihkan, menghibur mereka Tuhan, mengangkat mereka terbang tinggi bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Bapak. Aku berdoa yang mereka mengalami masalah keluarga dalam hubungan, biar kasih-Mu yang memulihkan. Secara khusus Tuhan, aku mau berdoa bagi yang single malam hari ini Tuhan. Pertemukan mereka dengan pasangan hidup, dengan calon suami, calon istri yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Bapa, tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, saat ini dimanapun kita berada, saya mau ajak kita sama-sama bersyukur, angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk keluarga, bersyukur untuk apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita percaya ada kuasa di dalam ucapan syukur. Thank you Jesus. Kami bersyukur untuk kemajuan yang terjadi di mana border-border mulai dibuka walaupun masih banyak tantangan. Tapi kami percaya Tuhan gak selesai, Tuhan gak berhenti bekerja. Engkau masih terus beracara ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk perang yang terjadi juga Tuhan di Rusia dan Ukraina Tuhan. Kami berdoa, kami tidak tahu secara mendalam, secara detail, motif apapun walaupun kami baca di media. Tapi Tuhan menjamah Tuhan kedua belah pihak, biar terjadi perdamaian. Kasihani Tuhan anak-anak-Mu yang harus mengalami Tuhan penderitaan. Aku berdoa perlindungan secara khusus bagi anak-anak-Mu. Kami ucapkan, kami perkatakan damai untuk kedua bangsa, kedua negara ini ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan pimpinan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak, pada malam hari ini juga Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami, bangsa pilihan daripada Engkau Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat setiap pemimpin daripada bangsa ini. Kami berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, serta Wakil Presiden, segenap menteri yang ada. Tuhan mengurapi, memberikan mereka hikmat dalam mereka memutuskan Tuhan apa yang terbaik bagi bangsa ini. Kami berdoa buat kondisi ekonomi khususnya Tuhan buat bangsa kami dalam proses pemulihan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup memberkati Indonesia, memberkati setiap hasil pabrik, hasil ladang, hasil perkebunan, hasil pertanian, industri dan jasa, apapun Tuhan yang dilakukan di bangsa ini. Kami percaya Tuhan yang memberkati bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk setiap aparat keamanan, kepolisian dan TNI, Tuhan memberkati dimanapun mereka bertugas Tuhan, menjaga keutuhan wilayah daripada bangsa kami NKRI Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa biar tidak ada perpecahan Tuhan di bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap tim Satgas yang ada Tuhan, berikan hikmat mereka untuk mendistribusikan Tuhan, terutama vaksin untuk booster ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar vaksin dapat terdistribusi dengan baik Tuhan ke seluruh Indonesia. Dan kami percaya Tuhan akan herd immunity itu akan segera terbangun Tuhan. Dan kami Tuhan pelan-pelan Tuhan akan mulai bangkit Tuhan sebagai bangsa yang besar Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat jemaat Gilgal dimanapun mereka berada. Kami berdoa biar jemaat Gilgal menjadi jemaat yang kuat sesuai dengan visi yang Tuhan berikan pada gembala kami. Kami berdoa Bapak biar jemaat Gilgal, jemaat yang suka berdoa, jemaat yang cinta akan Tuhan, jemaat yang terus bertumbuh, berbuah Tuhan, bahkan di Year of Faith ini Tuhan,
Setiap jemaat Gilgal akan bertumbuh secara iman, semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mereka lebih intim lagi dengan Tuhan. Kami berdoa buat setiap pemimpin yang Tuhan tempatkan di dalam gereja kami, Tuhan. Kami berdoa buat founder kami, Pastor Wem dan juga Pastor Meti. Tuhan berikan kesehatan, panjang umur untuk mereka, Tuhan. Biar di dalam usia senior mereka, Tuhan, mereka terus menjadi teladan, menjadi inspirasi, Tuhan, melalui hidup mereka, melalui pelayanan mereka, Tuhan. Menjadi berkat buat banyak orang, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, Engkau Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan daripada founder kami, Tuhan. Kami juga berdoa buat senior pastor kami, Pastor Juan dan juga Pastor Lucy, serta Carisa, Tuhan. Tuhan berikan mereka terus kesehatan yang prima, yang baik, Tuhan. Berikan mereka panjang umur. Tuhan terus berikan hikmat dalam memimpin, Tuhan. Dan urapan Tuhan yang dahsyat, Tuhan, dalam setiap keluarga ini, Tuhan. Kepekaan yang semakin hari semakin dalam. Kami percaya, Tuhan, bahwa setiap pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Pastor Juan, itu semua akan membangun iman kami, Tuhan. Dan kami akan semakin hari semakin dalam mengenal Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap tim pastoral yang ada, buat Pastor Hendy dan Pastor Panda, Pastor Owen dan juga Pastor Evelyn, Pastor Sam, dimanapun mereka melakukan pelayanan, Tuhan yang mengurapi mereka, biar mereka terus menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Berikan kesehatan yang prima buat mereka dalam melayani, Tuhan yang mencukupkan setiap kebutuhan mereka. Kami berdoa buat setiap family cell leader daripada gereja kami GBI Gilgal. Terus berikan hikmat, Tuhan, buat kami semua, untuk kami memimpin setiap family cell yang ada, Tuhan. Biar membawa setiap FCM kami, Tuhan, semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin berakar di dalam Tuhan, berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat setiap family cell member juga dimanapun mereka berada. Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati dalam krisis yang mungkin sekarang masih terjadi, Tuhan, Kau Allah yang membuka jalan buat setiap family cell member kami, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk setiap rumah tangga jemaat. Biar selalu ada komunikasi yang baik antara suami istri, saling mendukung, saling menopang, saling pengertian. Biar selalu ada anggur yang baru dalam setiap rumah tangga jemaat. Kami juga mau berdoa untuk hubungan anak dan orang tua. Biar setiap anak-anak dapat mengasihi orang tua mereka, dapat menghormati orang tua mereka. Dan para orang tua juga dapat mendidik anak-anak mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan. Biar para orang tua dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi anak-anak mereka. Kami juga mau berdoa untuk hubungan menantu dan mertua. Biar selalu ada komunikasi yang baik dan saling pengertian antara menantu dan mertua. Kami juga berdoa untuk para single. Biar para single diberikan hikmat dalam memilih pasangan hidup yang terbaik. Dan dipertemukan dengan pasangan yang seimbang dan sepadan tepat pada waktunya. Kami juga mau berdoa untuk para generasi muda. Biar generasi muda menjadi generasi yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Menjadi generasi yang cinta Tuhan. Dan mereka dapat menemukan dan melakukan apa yang menjadi destiny dalam hidup mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapak untuk GC2. Terima kasih untuk tanah yang Engkau berikan. Berkati setiap panitia yang ada. Berikan mereka hikmat dalam setiap pengambilan keputusan. Segala kebutuhan dananya Engkau Allah yang menyediakan dan mencukupkan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu ya. Biar semua prosesnya dapat berjalan dengan baik. Berkati setiap jemaatmu yang menabur dengan berkat kesehatan dan berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Bapak, pada malam hari ini kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu biar kami mau menyampaikan dengan cara yang sederhana. Dan biar setiap daripada kami Tuhan bisa mempraktekkan setiap firman Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Pastor Juan. Selamat malam semua yang menyaksikan IG Live GBI Gilgal. Hari ini tema saya adalah don't worry. Don't worry itu artinya jangan khawatir, ya, atau jangan khawatir lah kita semuanya. Mungkin ada yang kita sering dengar, ada yang sering disebut dengan don't worry, be happy, gitu ya. Artinya apa sih? Ya, jangan khawatir lah, tetap bahagia, tetap senang. Nah, apa yang firman Tuhan hari ini mau sharingkan? Apa yang firman Tuhan hari ini mau katakan? Hari ini saya mau bagikan dengan cara yang sangat simpel. Di tahun ini adalah the year of faith. Di tahun ini kita banyak belajar dari awal tahun, kita sudah banyak mendengar tentang iman. Dan iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, apa sih itu lawannya daripada iman?
Iman adalah percaya. Lawannya daripada percaya adalah khawatir. Lawannya daripada percaya adalah tidak percaya. Betul ya? Lawan yang nggak percaya tidak percaya. Artinya apa? Kita khawatir dalam hidup ini. Nah, apa sih itu khawatir? Khawatir adalah takut atau mungkin gelisah, perasaan cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Apa itu mungkin? Mungkin khawatir akan hari besok. Ya kan, aduh besok gimana nih? Ya seperti kita tahu hari ini hari terakhir daripada di bulan Maret. Besok tiba-tiba PPN naik jadi 11%. Nah, mungkin juga ada isu-isu bensin akan naik. Waduh gimana ya hari esok ya gitu. Ya kita sudah mau masuk hari raya. Kalau kita dengar, banyak kita baca di media, sudah mulai harga kebutuhan pokok mulai naik. Aduh bagaimana ya? Saya mau membayar THR kepada mungkin kita punya staff atau punya anak buah, bagaimana kita bisa mempersiapkan untuk bisa membayar THR mereka di hari raya mereka. Nah, kita khawatir, kita mulai cemas gitu. Bagaimana akan hari besok, hari yang akan datang, istilahnya. Khawatir akan apa lagi? Mungkin akan masa depan. Khawatir akan keuangan kita, gimana ya keuangan kita nanti ke depannya. Lalu mungkin juga kita khawatir dengan kesehatan kita saat ini. Aduh, ya kan ada yang beberapa yang mungkin dadanya agak sedikit sakit, kita mau langsung khawatir, aduh, jangan-jangan jantung, jangan-jangan apa ya, kita langsung ngecek. Salah nggak kita ngecek? Nggak salah. Tapi apa yang firman Tuhan katakan, sometimes kita suka overthinking. Nah, sekarang lagi ngetren kata-kata itu overthinking. Gitu ya, overthinking adalah pikiran yang berlebihan gitu loh, terhadap segala sesuatu. Terlalu banyak berpikir, terlalu banyak cemas. Nah, hari ini, pada malam hari ini saya mau ngajak buat kita semua, kita percaya sama Tuhan yang kita sembah. Jadi kita nggak usah khawatir lagi. Ya, walaupun saya percaya khawatir itu manusiawi, tapi jangan sampai khawatir itu mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Kita hidup ada yang disebut dengan masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ya, biasanya kita khawatir akan masa yang akan datang. Masa lalu kita nggak bisa rubah. Masa lalu yang sudah terjadi, waktu yang sudah terjadi, kesalahan yang sudah terjadi di belakang, itu merupakan pelajaran buat kita. Kita bisa belajar apa yang menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Ya, akan tetapi yang kita bisa lakukan adalah saat ini, present and future. Present ini adalah kita bisa lakukan yang terbaik, yang kita bisa lakukan yang merupakan bagian kita. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya dan kehendaknya, dan akan memberikan yang terbaik untuk future kita di masa yang akan datang. Ya, seperti dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bagian kita apa? Merencanakan. Bagian kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, waktu saya merenungkan firman Tuhan bahwa iman itu berhubungan terbalik dengan ketakutan atau khawatir. Waktu iman kita naik, khawatir kita mulai turun. Waktu kita mulai beriman sama Tuhan, khawatir kita mulai turun. Tapi pada waktu khawatir kita mulai naik, ya aduh gimana ya? Kita mulai overthinking, ya istilahnya. Kita mulai overthinking dengan keadaan yang di depan, maka iman kita akan mulai turun. Bagaimana caranya supaya khawatir ini turun? Imannya harus dinaikkan. Imannya yang harus kita up. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Nah, hari ini saya mau kutip 2 ayat, apa yang Rasul Paulus pesankan buat kita dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai dengan ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pesan Rasul Paulus malam hari ini buat jemaat di Filipi, juga buat kita semua. Firman Tuhan hari ini, bagaimana sih untuk kita bisa mengurangi khawatir dalam hidup kita, membangun iman kita, dan kita nggak khawatir lagi. Don't worry dalam kehidupan kita. Rasul Paulus tuliskan yang pertama, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tentang keuanganmu, tentang kesehatanmu, tentang keluargamu, tentang masa depanmu, nggak perlu khawatir. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Yang pertama, sangat simpel, yaitu berdoa. Doa dan permohonan. Doa adalah nafas kehidupan kita sebagai orang Kristen. Doa adalah nafas roh kita.
Seperti tadi yang saya bilang, waktu roh kita kuat membuat daging kita makin lemah. Apa sih itu artinya berdoa? Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Namanya berkomunikasi, seperti saya dengan istri saya, berkomunikasi biasanya apa? Dua arah. Nggak cuma satu arah. Artinya apa? Kita bicara sama Tuhan, dan kita dengar apa yang Tuhan mau bicara sama kita melalui firman Tuhan. Waktu kita dengar firman Tuhan, janji-janji Tuhan, kita nggak mudah khawatir dalam kehidupan ini. Waktu saya bersama dengan istri, kita khawatir banyak hal dengan kehidupan kita. Ya, nanti saya akan cerita banyak hal yang kita khawatirkan tentang keuangan kita, tentang pergumulan kita. Kita terus berdoa sama Tuhan, karena kita percaya komunikasi dengan Tuhan itu adalah janji Tuhan. Waktu kita berdoa sama Tuhan, artinya kita percaya bahwa kita punya Bapa di surga. Waktu kita berdoa sama Tuhan, artinya kita percaya bahwa Tuhan itu ada, dan kita ini terbatas, dan Tuhan kita tidak terbatas. Dalam pergumulan saya bersama dengan istri, kita banyak berdoa dalam roh, membangun roh kita. Dalam 1 Korintus 14 ayat 14 berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tapi akal budiku tidak turut berdoa. Salah nggak kita berdoa dengan bahasa sehari-hari? Nggak salah. Kita harus berdoa, ungkapkan. Tuhan mengerti semuanya. Tapi waktu ada hal-hal tertentu, waktu kita worried, waktu kita rasanya cemas, takut, ya bagaimana ya untuk kedepannya, bagaimana dengan anak-anak saya, bagaimana dengan keluarga saya. Ya, waktu kita berdoa dalam roh, itu yang kita tidak bisa ungkapkan, itu terungkap. Siapa yang percaya bahwa kita di sini anak Bapa di surga? Ya, kita selalu berdoa Bapa kami yang ada di surga. Artinya ada berkat khusus untuk kita sebagai anak. Ya, kepada Bapa kita di surga. Saya kasih contoh. Saya sebagai anak, ya tentu berkatnya atau fasilitasnya berbeda dengan asisten rumah tangga, bukan? Ya, berbeda berkatnya. Bapak di rumah saya, papi saya tahu apa yang saya butuhkan. Saya butuh sekolah, saya butuh baju yang mungkin lebih baik. Tapi saya tahu, apalagi Bapak kita yang ada di surga. Dia tahu apa yang terbaik yang kita butuhkan. Kuncinya apa sih? Firman Tuhan tadi bilang, di dalam doa dan permohonan. Kita minta aja sama Bapa. Kuncinya minta, maka akan diberi. Cari, maka kita akan mendapatkan. Ketuk, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Nah, dalam Matius 6 ayat 31 sampai 32, ini yang Yesus katakan. Yesus katakan demikian dalam Matius 6 ayat 31 sampai 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Melewati krisis hampir 2 tahun ini, mulai dari, udah 2 tahun ya, dari Maret 2020, kita mengalami krisis. Saya pernah sharing juga beberapa. Saya percaya bahwa Tuhan yang memelihara kita dalam kehidupan kita. Ya, bagaimana kita masih punya hutang, baik itu hutang produktif maupun hutang konsumtif. Kita harus bayar cicilan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan terus cukupkan. Bahkan salah satu pergumulan dan kekhawatiran kita adalah mungkin untuk beberapa orang untuk memiliki anak adalah hal yang mudah atau hal yang gampang. Ya, beberapa FCM kami, family cell kami baru menikah, tiba-tiba udah hamil, wah kita suka cita. Wah tiba-tiba buat beberapa orang punya anak 2, punya anak 3, oke enak ya, gampang gitu. Ya, sedangkan untuk kami itu pergumulan. Kami sudah bergumul kurang lebih 11 tahun dari pernikahan kami. Ini masuk di tahun ke-11 pernikahan kami. Dan setiap hari, hampir setiap hari, waktu kami mesbah, kami berdoa bersama, kami selalu minta sama Bapa di surga. Tuhan, kami minta favor dari Tuhan. Karena kami percaya bahwa nyawa itu di tangan Tuhan. Ya, kita nggak bisa paksakan, kita cuma bisa lakukan yang terbaik. Nyawa itu datangnya dari Tuhan. Dan selama kurang lebih 6 bulan ini, hampir 1 tahun ini, kami terus bergumul, kami berdoa, dan puji Tuhan, Tuhan mulai menjawab doa kami. Saya yang tadinya tidak ada benih sama sekali, yang tadinya 0, bahkan sampai dioperasi untuk diambil dari pabriknya pun nggak ada. Dokter bilang nggak ada, itu mungkin kurang lebih sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Tapi tiba-tiba seiring dengan waktu, terus tiba-tiba Tuhan taruh di hati, ya udah pergi ke salah satu dokter, ke salah satu klinik yang bukan klinik yang terkenal. Waktu itu saya dioperasi pun ke klinik yang paling bagus yang saya tahu yang ada di Indonesia. Tapi yang terjadi, enggak, dokternya bilang enggak ada. Kamu nggak bisa punya anak gitu. Karena
nggak ada benihnya sama sekali. Dan tahun lalu kami pergi ke dokter ini, dan tiba-tiba mujizat terjadi. Tiba-tiba saya ada benihnya. Wow, saya bilang, kok bisa ya Tuhan kasih? Padahal kami minta, kami selalu berdoa sama Tuhan, Tuhan, kami minta, kami percaya Engkau Bapa di surga yang baik. Kau tahu apa yang terbaik buat kami. Gitu. Bahkan saya pernah sharing bahwa saya percaya bahwa Tuhan pasti kasih buat kami yang terbaik. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya saya punya benih, dan akhirnya puji Tuhan baru hari ini kami udah tes semuanya, dan istri saya dinyatakan hamil. Dan semuanya berjalan dengan baik. Istilahnya bahwa gimana ya saya ceritanya, bahwa akhirnya apa yang sudah kami gumulkan selama ini, apa yang sudah kami doakan selama ini, itu Tuhan mulai jawab. Dan itu Tuhan mulai jawab apa yang menjadi pergumulan kami selama ini. Dan walaupun kami baru coba tes melalui tes pack, lalu kami juga coba cek darah, yang mungkin beberapa tahu yang namanya BTHCG, kami baru tes dan hasilnya baru keluar dan semuanya oke, semuanya baik. Dalam minggu-minggu ke depan, kami baru akan memulai untuk USG dan lain-lainnya. Menurut tes sudah hamil mungkin sekitar 2-3 minggu. Nah, apa yang terjadi? Saya mau sharing buat Bapak Ibu bahwa bagian kita adalah berdoa. Minta sama Bapak kita di surga. Saya bergumul dengan istri saya mungkin sudah hampir 11 tahun kami berdoa. Dan sampai sekarang pun murid nggak? Saya masih ada khawatir. Aduh, setelah dihitung-hitung, wah, melahirkannya berarti di bulan Desember, udah mau Natalan. Gitu ya. Terus kita udah berpikir, wow, melahirkan sekarang bukan biaya yang murah juga. Ya kan, akan tetapi kita percaya kita punya Bapa yang baik. Kita punya Bapa di surga yang mencukupkan setiap kebutuhan kita. Bagian kita adalah berdoa dan minta sama Dia. Karena kita punya berkat Bapa. Bagian kita apa? Kita doa, bangun roh kita. Waktu iman kita naik, kekhawatiran kita akan mulai turun. Waktu kita mulai bangkitkan iman kita berdoa. Ada salah satu quote daripada bukunya Pastor Juan, yaitu Over the Storm. Ketika ketakutan datang, ketika kecemasan itu datang, pujilah dan sembahlah Tuhan. Itu kena banget di saya. Waktu saya baca, saya bilang, iya Tuhan. Waktu saya mulai cemas dengan keadaan ekonomi kita, waktu kita mulai cemas dengan masa depan kita, apa yang terjadi? Pujilah dan sembahlah Tuhan. Berdoa dengan bahasa roh. Waktu kita berdoa dengan bahasa roh, roh kita dibangkitkan. Dan saya percaya Bapa di surga memberikan yang terbaik. Yang kedua, yang Rasul Paulus pesankan buat kita dalam kitab Filipi, dalam ayat yang ke-6c, kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua adalah bersyukur. Simple, cuma 2 hal yang saya mau share, artinya bersyukur. Kenapa? Syukur membuat kita nggak khawatir akan hari esok. Waktu saya melihat, terima kasih Tuhan, kalau 2 tahun yang lalu kita krisis, Tuhan bisa selamatkan bisnis, pekerjaan yang saya kerjakan, Tuhan juga pasti bisa memberkati di waktu yang akan datang. Kalau Tuhan sanggup mencukupkan kebutuhan saya yang lalu, Tuhan juga sanggup mencukupkan kebutuhan saya di masa yang akan datang. Kalau Tuhan pelihara kesehatan saya, di masa yang akan lalu, Tuhan juga pasti akan bekerja memelihara kesehatan saya di masa yang akan datang. Kalau hari ini Tuhan sertai, Tuhan tolong, kita bersyukur, kita percaya di hari yang ke depan juga Tuhan akan menyertai. Saya percaya ucapan syukur membuka pintu berkat dan mujizat dalam kehidupan kita. Saya kesaksian bahwa selama kita bergumul, kita sudah menikah 11 tahun, lalu di tahun pertama, tahun kedua kami masih enjoy, ya kan, kami merasa, kami masih happy, kami bisa pergi kemana aja berdua, gitu kan. Setelah mulai 2 tahun, kami mulai rasa, kayaknya kami mulai bosan ya berdua, gitu. Maksudnya bukan bosan bagaimana, tapi kayaknya kami merindukan sesuatu. Ya, waktu kita cek ke dokter dan segala macam, hasilnya membuat kami, membuat saya stop, membuat saya worry gitu loh. Aduh, gimana ya Tuhan, istilahnya. Tapi setiap hari saya bersama dengan istri kami bersyukur. Walaupun Tuhan belum kasih kami anak. Waktu di tahun-tahun yang lalu kami juga bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih saya hidup. Dan saya bilang gini, Tuhan, nyawa itu datangnya dari Tuhan. Saya banyak melayani di ibadah penghiburan. Saya bilang bahwa nyawa itu di tangannya Tuhan. Kita cuma bisa lakukan bagian kita. Ada orang-orang yang masih cukup muda Tuhan panggil. Bagian kita cuma pelihara kesehatan kita. Bagian kita adalah lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tapi waktu setiap hari saya bersyukur sama Tuhan. Buat hari,
Bahkan saya bersyukur Tuhan, terima kasih buat anak yang Tuhan telah berikan. Terima kasih Tuhan buat benih yang hidup, yang sehat, yang kuat yang Tuhan berikan. Walaupun ada nggak? Ada. Belum ada. Walaupun belum ada, tapi waktu saya bersyukur, mujizat itu terjadi. Bersyukur membuat kita nggak sombong. Saat ini, kalau saya bisa ditanya, semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kalaupun bisnis saya, pekerjaan yang saya lakukan, bisa melewati krisis 2 tahun ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan bisa memberikan kehamilan buat istri saya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kehebatan saya, tapi semua karena Tuhan. Bersyukur dalam keadaan baik maupun gak baik. Banyak kita bersyukur, oh saya mau bersyukur kalau Tuhan kasih saya dulu dong. Saya belajar bahwa kita bersyukur walaupun keadaannya nggak baik. Walaupun keadaannya nggak sesuai dengan harapan. Saya cerita sedikit, waktu pas kami sedang melakukan program untuk bisa hamil, tiba-tiba saya terkena COVID bulan lalu, di bulan Februari. Dan ada beberapa jurnal yang menulis, bahkan salah satu dokter saya juga, dokter andrologi, berkata bahwa virus COVID itu mempengaruhi tingkat kesuburan. Ya, dia melakukan, karena ini baru virus COVID, jadi dia melakukan penelitian. Dan saya bilang, aduh Tuhan, gimana ya Tuhan ya, gitu. Tapi saya percaya, kalau Tuhan udah buat mujizat, pasti Tuhan akan menyempurnakannya. Saya bilang, aduh Tuhan, gimana ya Tuhan ya. Saya mulai worried. Tapi waktu saya mulai khawatir, saya bersyukur. Terima kasih Tuhan, mujizatmu sudah ada. Walaupun saya rasa, saya lebih khawatir lagi, aduh gimana ya. Saya bersama dengan istri, kita COVID. 2 bulan yang lalu, sehingga program kita harus terpending lagi. Gitu. Dokter bilang, aduh kamu, bahkan ada beberapa teman-teman kita yang cerita juga, mereka bilang kalau COVID itu katanya harus tunggu sampai 3 bulan lagi, 4 bulan lagi. Itu kenapa? Karena perlu waktu untuk bisa memulihkan termasuk kesuburan. Gitu. Nah apa yang terjadi? Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih saya sehat, saya kuat Tuhan. Saya percaya bahwa virus COVID itu tidak mempengaruhi aspek kehidupan saya Tuhan, terutama tubuh saya tetap sehat. Bahkan ada beberapa teman-teman yang saya olahraga bersama, waktu dia selesai COVID, dia bilang, kok saya main badminton sesak napas ya? Waktu saya selesai COVID kemarin, saya main badminton biasa aja. Saya bilang, ini semua karena anugerah Tuhan. Ini semua karena anugerah Tuhan. Bagian kita apa? Bersyukur. Bersyukurlah. Bersyukur buat pasanganmu, buat istrimu, buat suamimu, buat anak-anakmu, buat pekerjaan yang Tuhan percayakan, buat kesehatan, bahkan buat gereja, buat family cell yang Tuhan percayakan, dan buat bangsa di mana kita ditempatkan. Yang terakhir, apa sih rewardnya, hasilnya? Rewardnya yang Rasul Paulus tuliskan, pesankan kepada jemaat di Filipi ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal kita, pikiran kita, kemampuan kita. Firman Tuhan bilang, itu yang akan memelihara hati kita. Sehingga kita nggak worried. Bahkan di dalam NIV, di dalam bahasa Inggris dibilang, will guard your heart and your mind in Christ Jesus. Artinya bukan cuma memelihara, tapi memimpin. Will guard your heart. Kita percaya bahwa Tuhan, Roh Kuduslah yang bisa memimpin hidup kita. Waktu kita berdoa, waktu kita bersyukur, kita lakukan 2 hal ini yang Rasul Paulus pesankan. Maka damai sejahtera Allah itu kita ada dalam hidup kita, sehingga kita nggak mudah worried. Sebagai ayat penutup, Mazmur 55 ayat 27. Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Kita percaya bahwa kita semua orang benar. Kita dibenarkan karena kasih karunia Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kita serahkan khawatir kita sama Tuhan. Dengan cara apa? 2 hal yang simpel yang dipesankan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, berdoa dan permohonan. Doa dan minta aja sama Bapa di surga. Yang kedua adalah bersyukur. Dengan kita lakukan hal itu, kita terus bangun iman kita. Waktu iman kita dibangun, worried, kekhawatiran kita akan turun. Dan kita akan bisa jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pastor Juan. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Sama-sama. Jangan kamu khawatir,
darah dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Aku percaya, semuanya nyanyi. Berkat-Mu atasku berlipat, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Puji sembah Kau Tuhan. Amin. Terima kasih Kosmas dan Julie. Tetap semangat. Kalau bisa banyak istirahat. Bapak Saudara, arahkan tangan, kita mau berdoa. Terima kasih untuk pemberian yang indah kepada Kosmas dan Julie. Penantian doa selama 11 tahun. Aku berdoa Julie diberikan kandungan yang kuat, sehat, ibu diberi kesehatan, bayi diberi kesehatan, bertumbuh sempurna, tidak ada kurang suatu apapun. Waktunya tepat melahirkan anak dengan selamat, sehat, anak yang manis, anak yang mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua. Anak ini kan menjadi berkat, menjadi kesaksian. Yes. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Yesus jemput kita kembali. Dan pesan firman Tuhan bagi setiap kita, jangan khawatir karena kita punya Bapa yang baik. Terima berkat ini di dalam nama Yesus, dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Bapak Saudara yang diberkati, boleh memberikan thank you untuk Kosmas dan Julie, kasih jempol, kasih hati, kasih semangat, kasih apresiasi untuk mereka semuanya. Sebelum saya off ini, Bapak Saudara punya kesempatan untuk memberikan semangat, thank you untuk setiap mereka. Oke, selamat malam semuanya and God bless you all. God bless you.